Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar mengenai seputar desain grafis. Ya, saya pribadi Putri Fardianti yang akan membimbing kalian untuk mempelajari seputar mengenai desain grafis. Ya, untuk materi pertama di pertemuan kita akan membahas mengenai kompetisi dasarnya dulu, indikator, lalu materi pokoknya. Di mana kompetisi dasar yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Dan untuk 4.1-nya menetapkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya kita harus bisa menjelaskan unsur-unsur tata letak garis, menguraikan unsur-unsur warna, mendeskripsikan tekstur dan ruang. Dan untuk materi pokok untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya. Dan apa sih desain grafis itu? Nah, langsung aja kita bahas. Oke, apa sih desain grafis itu? Pasti untuk kalian itu masih bingung kan apa sih desain grafis itu? Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai unsur-unsur desain grafis ya, Kak. Di sini unsur-unsur utama dalam desain grafis yaitu mengenai unsur estetika atau keindahan dari sisi penglihatan. Yang kedua, baik dari kombinasi shape, bentuk, tekstur, garis, dan warna yang dapat memberikan makna khusus terhadap sebuah gambar ya. Lalu untuk garis besarnya, garis besar dari sebuah desain grafis. Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk mencapaikan persepsi akan suatu pesan yang akan kita sampaikan ya. Jadi desain itu sebagai perantara bagi audiens untuk memberikan makna atau tujuan kita dalam mendesain ya. Nah, dalam desain grafis kita bedakan menjadi dua ya. Ada rich media dan multimedia interaktif. Kalau rich media itu apa sih? Rich media adalah para pakar berpendapat bahwa tentang multimedia merupakan perpaduan antara teknik desain grafis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itu yang dikenal dengan rich media. Tapi kalau media interaktif ini adalah teknik programmer yang memungkinkan gambar dapat bergerak secara teratur terus disertai dengan suara seperti apa? Seperti games, lalu animasi. Nah, itu yang disebut dengan multimedia interaktif. Jadi perpaduan antara programmer dengan multimedia. Tapi kalau rich media adalah teknologi informasi dengan si desain grafis sehingga jadilah multimedia ya. Lalu pemanfaatan beragam media yang dapat digunakan ide atau gagasan terkait desain grafis. Nah, kita dapat bisa memanfaatkan ini menjadi 5 jenis atau 5 golongan. Yang pertama media digital, yang kedua media cetak, yang ketiga adalah media eksternal, yang keempat showroom, dan kelima adalah percetakan. Dari kelima jenis ini kita dapat membedakan atau memanfaatkan keragamannya dari hal tersebut. Sebagai media digital, kita bisa manfaatkan media digital sebagai bahan iklan. Lalu ada media cetak untuk promosi kita. Ada bisa koran, bisa buat stiker, bisa bikin cover buku dan majalah. Lalu media eksternal itu biasa kita buat untuk memberi informasi untuk orang yang banyak ya, seperti apa? Baliho, lalu banner ya, terus iklan. Nah, showroom adalah kumpulan desain di dalam satu ruangan ya. Lalu ada percetakan. Nah, biasanya kamu kalau udah bisa buat desain, pasti nanti kamu bisa untuk membuat namanya desain untuk desain baju, lalu sablon, lalu bisa lagi untuk buat kalender, lalu bisa lagi buat bikin desain gelas ya. Nah, masuk ke perbedaan. Kalau kita sudah pahami multimedia dengan desain grafis, nah sekarang kita masuk perbedaan antara desain grafis cetak dan multimedia. Kalau multimedia kita bebannya pada sebuah monitor ya.
layar monitor, handphone, televisi, laptop. Nah, tapi kalau untuk media cetak, kita terfokus pada outputnya itu kertas yang kita keluarkan, yang kita cetak ya. Nah, ini ada 8 perbedaan. Dari model jenis file, dasar palette color, ukuran file yang dihasilkan, media yang digunakan, dimensi medianya, minimal resolusi gambar yang digunakan, background color, bahan untuk mencetak ya. Dari segi file yang dibedakan untuk cetak itu EPS, TIFF atau bisa juga JPEG, bisa juga PDF. Nah, untuk multimedianya bisa GIF, PNG, JPEG, MJPG. Lalu dasar warna paletnya nih, kamu harus paham dasar palet warnanya ya untuk media cetak dan untuk media multimedia. Ya, untuk desain cetak itu kita gunakan dasar paletnya CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, and Black. Lalu yang untuk multimedia kita gunakan RGB. Jangan sampai kamu salah ngedesain pemilihan palet warnanya ketika kamu outputnya untuk media cetak, berarti kamu pastikan settingan palet warnanya itu kamu menggunakan CMYK karena itu sangat berpengaruh lagi nanti pada hasil akhirnya ya. Biasanya kalau kamu untuk media cetak tapi kamu gunakan dasar palet warnanya itu RGB, nah, maka nanti cetakannya atau warnanya outputnya akan sangat berbeda dengan yang kamu buat. Itu adalah salah satu eh, kesalahannya. Lalu ukuran file yang dihasilkan, kalau yang cetak lebih besar, kalau yang multimedia lebih kecil. Karena kalau untuk cetak lebih besar, kalau lebih bagus. Media yang digunakan udah pasti ada kertas, karton untuk cetak. Tapi kalau untuk multimedia, tampilan layar monitor yang tadi saya bilang di awal. Dimensi medianya dari cetak itu bebas. Kalau untuk multimedia menyesuaikan dimensi dengan layar monitor kan, karena kan setiap multimedia layar monitor beda-beda, entah handphone lebih kecil, lalu laptop lebih besar. Minimal resolusi gambar yang digunakan untuk cetak 300 dpi, untuk desain grafis multimedia 72 dpi, itu lebih kecil ya. Lalu background colornya, desain cetak itu putih karena putih itu kan sangat mendasar ya. Jadi kalaupun salah dia akan mengeluarkan warna putih. Lalu untuk multimedianya hitam. Lalu bahan cetak itu udah pasti jelas ya. Untuk cetak ya ada tinta. Nah, tapi untuk multimedia grafis, desain grafis untuk multimedia ya dia layar karena layar berarti LED, LCD atau CRT. Nah, ini adalah beberapa tingkatan pengguna teknologi informasi yang dapat menerapkan dan perancangan desain. Jadi kamu kalau nanti senang banget sebagai desain, nah kamu bisa pilih pekerjaan atau minat, atau nanti kamu mau jadi seperti tujuan dari desain grafis itu apa. Nah, nanti ada 3 ya, visualizer, ada designer, dan konseptor. Kalau di visualizer itu kamu sudah mampu memiliki kemampuan mengoperasikan software desain seperti Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop, Blender, dan lainnya. Lalu kalau desainer ini tingkatan lebih tinggi, biasanya itu pendidikannya sudah S1 lulusannya. Oh, dia bisanya apa? Oke, ini adalah desainer untuk merancang atau merencanakan jenis desain sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya apa pekerjaannya seorang desainer itu? Contohnya pekerjaannya menjadi UI UX design karena dia merancang dan merencanakan sebuah desain sesuai dengan kebutuhan dari si klien ya. Lalu konseptor. Konseptor itu sudah lebih paling ahli ya, ahli di atasnya ahli. Ya, dia lulusan S2 atau S3. Selain dia bisa mengoperasikan dan menguasai semua software desain, dia juga bisa merancang dan merencanakan suatu jenis desain. Dia juga memperhatikan lebih jauh faktor dari tujuan si desain, dari budaya, masyarakat, trending set, agama, politik, dan pendidikan ya. Lalu masuk ke prinsip. Kalau tadi unsur sudah saya jelaskan, berarti sekarang kita masuk ke prinsipnya. Nih, kamu harus sudah tahu kalau tadi unsur ada menerangkan dari bentuk, shape, lalu ruang. Nah, kalau di prinsip kamu harus memahami juga ya. Di prinsip desain ada keseimbangan, balance ya.
Namanya keseimbangan itu tidak hanya untuk pelajaran lain, tapi untuk desain sangat berpengaruh karena unsur-unsur desain ini meratakan unsur desain di seluruh halaman, menawarkan penampilan yang rapi, tidak tercampur aduk atau berantakan. Dengan prinsip desain seimbangan ini, bukan berarti unsur desain harus memiliki ukurannya sama, namun harus diatur secara merata di seluruh halaman desain. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu yang sudah saya tandakan ini. Nah, nggak harus sama, tadi saya bilang kan, nggak harus sama, nggak harus berurut ya. Walaupun tempatnya itu letaknya beda-beda, yang penting keseimbangan antara icon satu dengan icon yang lain itu sama ya, merata dari ukurannya, dari hurufnya, fontnya, tempatnya, tata letaknya seimbang. Nah, sekarang masuk ke prinsip kedua, ritme. Ritme itu membutuhkan desain prinsip menyatukan irama ya. Nah, desain ini juga agar mudah diterima ya. Prinsip desain ini membantu unsur tetap terorganisir dan lebih konsisten ya. Dibagi menjadi 3, yaitu reguler, flowing, progresif ya. Untuk reguler adalah pola pengulangan unsur desain dengan bentuk dan jarak yang sama ya. Tadi pola yang diulangi unsur dengan bentuk dan jarak yang sama itu untuk yang reguler. Tapi untuk flowing, mengalir, pola pengulangan yang menciptakan kesan bergerak, dinamis dan mengalir ya. Flowing dapat dibentuk dengan jalur yang bisa dibuat dengan garis, kurva, pilar dan lingkaran. Dan untuk progresif, pola pengulangan dengan menyertakan peralihan atau perubahan bentuk di setiap tahapnya. Nah, kalau kamu lihat contoh saya, ini adalah contoh ritme dari si reguler, di mana bentuk dan pengulangan dari unsur jaraknya ini sama semua. Ya, lihat bentuknya sama, terus eh, jaraknya juga sama, lalu pengulangannya juga sama. Nah, kalau flowing itu ya, menciptakan kesan bergerak, dinamis, mengalir. Kalau kamu main Pinterest, nah itu konsep depannya itu dia flowing, mengalir. Walaupun tidak sama antara sisi satu dengan sisi lain, tapi dia menunjukkan arah tujuannya itu kemana. Gitu ya. Kalau progresif, pola pengulangannya mencatatkan peralihan atau perubahan bentuk di setiap tahapnya. Ini berubah-ubah, tapi tetap ritmenya itu sama. Yang ketiga, penekanan. Nah, dalam desain harus ada penekanan ya. Agar apa? Agar mengacu pada adanya pemberian fokus untuk satu bagian tertentu dalam sebuah desain. Nah, ini terdiri dari 3 untuk penekanannya. Yang pertama, hierarki. Yang kedua, kontras. Yang tiga ada skala dan proporsi. Hierarki, apa sih hierarki? Itu penekanan melalui memberikan font besar atau tebal pada pesan utama atau menempatkan pesan utama di bagian atas desain. Nah, untuk kontras, kontras adalah prinsip desain memungkinkan penambahan penekanan dengan menempatkan dua unsur desain yang bertentangan satu sama lain. Misalnya apa? Misalnya warna, gelap terang ya, tebal dan tipis ya, karena dia menekankan dengan menempatkan dua unsur. Nah, kalau skala dan proporsi adalah bentuk perubahan ukuran unsur desain yang juga ditunjukkan sebagai prinsip penekanan. Misalnya dengan meletakkan dua unsur besar dengan kecil di halaman desain. Lihat contoh saya. Oke, di contoh ini ya penekanannya kita lihat dari hierarki. Tadi kan saya bilang hierarki apa? Memberikan font besar atau tebal pada pesan utama. Nah, Cyber Cyber Monday. Nah, ini adalah penekanan mengenai hierarkinya, di mana fontnya ini diberikan lebih besar di awal untuk sebuah desain ya. Lalu kontras tadi warna ya, ini nggak ada, kontrasnya tidak ada membedakan warna gelap terangnya atau besar tipisnya. Nah, di sini kontrasnya bisa kita lihat dari tebal dan tipisnya. Di sini ada tebal, lalu di sini ada font yang dibuat tipis, ada font bold, ada font yang tipis. Nah, ini adalah penekanan dari si kontras ya. Untuk skala dan proporsinya tidak ada di sini ya, karena ini skala dan proporsi kan menentukan meletakkan dua unsur besar dengan kecil di halaman desain ya. Ini adalah contoh dari penekanan. Jadi
Contoh lain apa? Contoh ketika kamu mau buat sebuah banner, ikuti ikuti lomba desain 17 Agustus. Nah, kamu besarkan adalah lomba desain atau kamu besarkan fontnya mengenai hadiahnya. Nah, itu ada sebuah penekanan ya. Lalu keempat, kesatuan, unity ya. Dalam desain harus ada namanya kesatuan. Untuk apa? Untuk bisa dipadukan dan diserasikan sebagai suatu kesatuan agar memudahkan sebuah audiens untuk memahaminya. Nah, kamu bikin desain tuh nggak sembarangan ya. Jadi, kamu bikin desain itu harus benar-benar harus mengikuti prinsip dan unsurnya agar si audiens ini mengerti apa desain yang kamu buat. Nah, ini dibagi menjadi 4 jenis: kedekatan, kedekatan, kesinambungan, kesamaan, dan perataan. Ya, kedekatan dapat membantu dalam menciptakan hubungan antar unsur serupa atau terkait. Tidak harus berkelompok sama, namun perlu dihubungkan secara visual dengan fontnya. Jadi, pendekatan ini contohnya fontnya fontnya miring, lalu background kamu warnanya warna biru dongker, tapi tulisannya dongker juga. Nah, itu tidak ada namanya pendekatan. Lalu kesinambungan, untuk membuat desain grafis yang kesinambungan maka perlu mengarahkan mata audiens ke bagian tertentu lalu ke bagian lainnya. Nah, tadi saya bilang kesinambungannya berarti yang mana yang bakal kamu tonjolkan untuk si audiens biar dia terpana. Contohnya, kamu ikuti kamu buat desain lomba, berarti penekanannya itu kamu buat jadwalnya ya, harinya, tanggalnya. Nah, itu ada sebuah kesinambungan. Lalu kesamaan, unsur dengan bentuk, ukuran, proporsi warna dan font yang sama cenderung lebih terlihat sebagai kesatuan yang harmonis. Jadi kamu harus benar-benar buat desain yang harmonis dari bentuk, ukuran, proporsi warna dan font ya. Jangan semua asal-asalan terus banyak font dalam satu desain, itu merusak ya. Perataan penting dalam menciptakan visual yang terhubung dengan elemen desain. Prinsip ini memberikan tampilan terstruktur pada kelompok gambar, bentuk, dan teks ya. Jadi harus benar-benar penting visual itu karena memang desain itu memberikan audiens ini dapat bisa memahaminya dan mengerti apa yang kita buat ya, seperti itu. Nah, sekian apa yang sudah saya jelaskan. Nanti jika masih kurang, kamu bingung, kamu silakan tanya personal ke saya boleh. Nanti ada diskusi di e-learning, kita bahas semuanya dan ada soal-soal yang mengenai unsur dan prinsipnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.